Ustaz Martoni Hanis Baji. Waalaikumsalam. Yang sama kita hormati guru kita Bapak Ustaz Abdul Qasim SPDI, Kafina Ustaz Hidayatullah SPDI. Yang sama kita hormati Ketua Lingkungan dan Pengurus 1 Pengurus 6 Bapak Supriyadi Afandi, Wabil Khusus Ketua PRD Tetap Kota Depok dari fraksi PDI Perjuangan yaitu Bapak Hermanto SE. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita Bapak Haji Buhari, Bapak Sadri, seluruh bapak-bapak, para jamaah, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, para asatidz yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Pertama, mari kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan afiat, nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa melangkahkan kedua belah kaki kita dari rumah menuju ke tempat ini dalam rangka memperingati atau mengenang 40 harinya orang tua kita, saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu almarhumah Ibu Endang Mariati binti Marto di Mojo. Semoga langkah kaki kita dari rumah menuju tempat ini didapat sebagai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah kepada pemimpin kita, manusia yang agung yang dilakukan oleh Allah dan seluruh alam, yaitu baginda Rasulullah SAW. Astagfirullahaladzim, 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 la ilaha illallah wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Astagfirullahaladzim. Liwalidayya wa li ashabil huquqi alayhi wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Astagfirullahaladzim. Liwalidayya wa li ashabil huquqi alayhi wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Astagfirullahaladzim. Liwalidayya wa li ashabil huquqi alayhi wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah ila batin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i al-'amilin wal musannifin al mukhlisin wa ilal malaikatil muqarrabin wa nafsu khususan hadiyatun ila ruh Ibu Endang Mariati binti Marto di Mojo. Summa hadiyatun ila ruh Marto di Mojo binti di Mojo. Summa hadiyatun ila ruh Marto binti Kasih. Summa hadiyatun ila ruh Sajimin binti Marto di Mojo. Summa hadiyatun ila ruh Samati binti Titawi. Summa hadiyatun ila ruh Samia binti Sanbatri. Summa hadiyatun ila ruh Tumiyati binti Sanbatri. Ayataghasabirun wal mubirashimu lillahi lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallah khususan idza arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fasazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzalallahu min shay'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balagul mubin.
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دوني آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا لم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وجعلنا على ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشاربها فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن لا إله إلا الله
اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. كلمة ربنا علينا وعلى وجبا وأشهد الله تعالى برحمة الله كرامه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi kita bersolat Fatihah khusus buat almarhumah Ibu Endang Maiti inti atau mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, diampuni segala dosa-dosanya, yang maha ibadatnya, jadikan kuburnya Allah teman-teman surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. غفر الله ذنوبنا وستر عيوبنا. Ibu Endang Maiti الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم تقبل وأوفر ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخواننا من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين والمخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ثم إلى جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا إلى من استمعناها هنا ببعد سببها ولأجل المرحومة Ibu Endang Mariati binti Martoni Mujo. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وتقبل حسناتها وكفر سيئاتها ولا تعذبها عذاب القبر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب أجدادنا وجداتنا وجميع أهل القبور هذه
الجماعة خصوصا أهل القبور صاحب البيت Bapak Martodi Mejo bin Taryadi Mejo Bapak Martodi Fayyam bin Ibu Martodi Fayyam binti Kasim Bapak Sakimin bin Martodi Mejo Ibu Salmah binti Tirtawi Ibu Salmah binti San Bakri Ibu Tumiyati binti San Mardi Ibu Fakyam binti Tirtawi Bapak Sini bin Tirtawi Bapak San Bakri bin Fulan Bapak Bambang bin Mani Bapak Karta Menawi bin Fulan Bapak Samin bin Fulan Ibu Bidiem binti Fulan Bapak Maning bin Tamin Bapak Haji Riman bin Haji Kidan Bapak Haji Jaman bin Saiman Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sama-sama kita laksanakan pengiriman hadiah dulu kemudian Yasin, Bibir Tahun dan sebagainya yang dipimpin oleh Bertiga Ustaz Abdul Qasim SPDI dan doa yang dibacakan oleh Al-Qina Ustaz Hidayatullah SPDI. Semoga apa yang kita baca pahala disampaikan sesuai dengan rumah Ibu yang Mariati binti Martudi Mejo dan ahli kubur keluarga besar dan Bapak Sepekat dan juga ahli kubur kita masing-masing yang pada kesempatan hari ini bisa hadir di tempat yang mulia ini. Dan untuk selanjutnya mari saja kita dengarkan sambutan atas nama tuan rumah yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Sepekat. Kepada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ustadz Martoni AN SPDI, dan yang saya hormati Bapak Ustadz Abdul Qasim SPDI, dan yang saya hormati Bapak Ustadz Hidayatullah SPDI, dan juga saya hormati Bapak Ustadz Endang Lukman dari Sawangan, dan saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ihsan Bapak Agus, dan juga saya hormati anggota DPRD Depok dari fraksi PDI Perjuangan Bapak Hermanto SE, dan juga saya hormati Bapak Ustadz Taufik, dan saya hormati Ketua Lingkungan RT 06 Bapak Marullah, dan juga saya hormati Ketua Lingkungan RT 01 Bapak Jubradi Afandi, dan saya hormati RT hormat Bapak Abbas Abdullah, dan juga saya hormati tokoh masyarakat dan juga orang tua kita Bapak Ajam atau Jamari Kosmos dan juga Nyak Mini, dan hormati pada orang tua kita Bapak Haji Goan dan juga Bapak Anwar, dan hormati pada bapak-bapak dan juga ibu-ibu
yang saya tidak sebutin satu persatu, tapi tidak menghilangkan rasa hormat saya. Alhamdulillah rabbil alamin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah yang mana pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini dalam rangka 40 hari almarhumah istri saya Endang Parati binti Matujimejo. Mudah-mudahan beliau diterima sisi Allah dan dikabul khatimah. Amin. Salawat salam kepada para junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kesehatan untuk kita semua. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga seluruh ulama dan juga jamaahnya dari awal sampai malam hari ini 40 hari. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan bila mana ada kesalahan dan mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya minta maaf bila ada kekurangan-kekurangan dan kata-kata susun-susunan yang tidak tersusun, baik juga tempat maupun jamuannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan atas nama Sahibul Bait disampaikan langsung oleh Bapak Sedekat. Sekali kita doakan semoga Bapak Sedekat serta keluarga besarnya selalu dikesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan dari saja kita dengarkan mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Bapak Abu Karam Muhtaram Ustaz Antoni HMSPD. Yang sebelum itu akan silakan ada beberapa saudara yang mau ngopi, silakan ngopi. Makanannya jangan dilihatin aja pakai makanan sampai dari ceramah ya. Kami persilakan kepada kita Ustaz Antoni HMSPD. Beliau kami persilakan. Sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya muliakan para tuan-tuan guru, para asatid, bil khusus Bapak Ustaz Abdul Qasim, Ustaz Hidayat. Mudah-mudahan guru-guru kita semua senantiasa sehat walafiat, berkah hidupnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahibul wilayah Bapak RW Marullah beserta Bapak RT Supriyati, bil khusus juga khusus malam ini kita kedatangan daripada anggota DPRD Kota Depok Bapak Hermanto SE. Mudah-mudahan beliau juga selalu sehat walafiat, hajatnya kabul dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para hujjaj, para tokoh masyarakat, ada juga hadir Bapak RT hormat Bapak Abbas, seluruh jemaah, Bapak Ibu yang tidak saya sebutin datu-atu, tapi kagak ngurangin rasa takzim dan mahabbah saya atas kehadiran orang-orang tua kita di sini. Hadir juga Ketua GKM Masjid Al-Ihsan Bapak Haji Agus. Semua
ibadah. Mudah-mudahan langkah kita malam ini jadi langkah ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ngomong-ngomong itu dimakanin. Iya, dimakanin. Ya. Jadi ntar saya ceramah kelar makanan habis. Itu enak makanin doang. Saya ceramah begini belum tentu diberkatin. Ada berkata ini. Kopi udah dikeluarin, udah sambil ngopi sambil makan Pak. Insya Allah makanannya jadi pahala sedekah yang nanti pahalanya disampaikan buat almarhumah Ibu Endang binti Marto di Mejo. Mudah-mudahan kita doain almarhumah, khilaf dan salahnya Allah ampuni. Allah jadikan alam kuburnya taman daripada taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita ini malam ini paling beruntung Pak. Kenapa saya bilang kita termasuk orang-orang yang beruntung? Karena wasilahnya almarhumah di malam ke-40 hari meninggalnya beliau, kita kumpul malam ini menjadi bagian hamba-hamba Allah yang insya Allah pulang dari sini Allah bersihkan setiap dosa yang sudah kita kerjain. Amin. Karena malam ini kita ada di majlis-majlis zikir seperti ini, di tempat di mana ada asma Allah disebutkan. Malam ini di mana kalimat-kalimat thayyibah sudah diperdengarkan, bacaan-bacaan Al-Quran sudah dilantunkan. Kenapa saya bilang kita kelompok-kelompok orang yang beruntung? Ada hadis baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini disebutin di dalam kitab Riyadhus Shalihin di hadis nomor 521, dan ada juga di dalam kitab Sahihul Bukhari di hadis 6408, ada juga di dalam kitab Sahihul Muslim di hadis 2409. Apa kata Rasulullah? Inna lillah malaikatan sayyaratan fudulan yatatabbi'un majalis dzikri, fa idza wajadu majlisan fihi dzikrun wa qa'adu ma'ahum wa habba ba'duhum ba'dan bi ajnihatihim hatta yamla'u ma bainahum wa baina as-sama'i dunya. Paham saya ngomong? Kirain melotot aja paham. Perlu dijelasin apa kata? Kudu. Itu bukan teko. Ngomong seduh aja pas seduh. Enggak ngapa-ngapa. Nggak usah pakai malu-malu. Memang udah dikeluarin mah. Udah begini mau pak, mau belonjor kayak mau ngapain, mau ngempet-ngempet, enggak ngapa-ngapa.
Udah santai aja Pak, mau kaki mau dibelonjor-belonjorin, kan ada yang kagak siap urusan sila lama-lama. Jadi sila juga kudu belajar. Jangan coba-coba kalau jarang-jarang sila, tiba-tiba ngaji 2 jam sila begini, jomblang Pak. Udah nyender aja, nyender Pak, enggak ngapa-ngapa. Karena menambah lagi baik. Makin lama kalau begini ceramah. Tapi saya biasanya kalau belum dikopiin kagak lama. Makanya ada yang nyeduin kopi deh dari tadi. Pak, nih kita termasuk orang beruntung. Kata Rasulullah, Allah itu punya malaikat Pak. Itu malaikat tugasnya sayyaratan fudulan yatatabbi'una majalis dzikri. Itu malaikat tugasnya itu ngider aja, ngider. Buat ngapain? Buat nyari kelompok-kelompok di mana ada manusia di dalamnya mengucapkan zikirnya kepada Allah. Yang tadi termasuk ada di majelis zikir Pak malam ini. Benar apa benar? Itu malaikat ditugasin buat ngider, buat nyari manusia yang seneng, yang girang, yang mau duduk di majelis-majelis zikir. Kalau udah ketemu tuh majelis zikirnya, kelompok orang yang lagi berzikir, itu malaikat ikut duduk di tempat itu Pak. Malaikat ikut duduk bareng-bareng kita. Sambil ngapain? Sambil itu malaikat Pak, sambil ngaubin kita, tahu ngau? Ngademin Pak, mayungin dah. Sambil mayungin kita tuh malaikat, ampe banyak malaikat yang berebut mau mayungin kita. Sampai itu malaikat mayungin kita penuh ampe ke langit dunia. Langit dunia tuh langit yang kelihatan betul. Itu namanya langit dunia. Itu yang kalau kita ndangak ke atas kelihatan tuh putih-putih, itu namanya langit dunia. Belum masuk ke langit pertama, itu pintunya langit pertama Pak. Itu langit dunia Pak. Yang menjaga namanya malaikat Ismail. Itu malaikat Ismail yang jaga langit dunia, nggak pernah turun tuh ke bumi. Sekali-kalinya turun di saat wafatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Malaikat Ismail yang jaga langit dunia itu punya pasukan 70.000 malaikat. Namanya malaikat Ismail. Ada yang namanya Ismail sih? Ada. Datang. Jaga langit. Bulan pulang Ramadan. Itu sampai penuh Pak. Udah habis begitu, entar nih kita pulang, fa idza tafarraqu wa araju wa sa'idu ila sama. Kalau kita udah pulang itu malaikat nanjak lagi tuh naik. Nanjak lagi naik, terus ketemu Allah. Allah nanya, min aina ja'tum? Dari mana engkau datang malaikat? Apa jawaban malaikat? Kami datang dari kelompok hambamu yang telah melakukan zikir untukmu. Kata Allah, apa yang dia minta? Dia minta surga, ya Allah. Apalagi yang dia minta? Dia jangan sampai masuk nerakamu, ya Allah. Apalagi yang dia minta? Dia minta perlindunganmu, ya Allah. Mereka yang berkumpul yastaghfirunak wa yukabbirunak
wa yuhalliluna wa yahmaduna. Mereka itu berkumpul, bertasbih, bertahlil, bertahmid, bertakbir, mengagungkan asmamu. Bagaimana itu keadaan hambamu yang model kayak begitu ya Allah? Apa jawaban Allah, Pak? Mau tahu nggak Pak Allah jawab apa? Mau tahu nggak Pak? Mau tahu apa kagak? Kalau kata mau nih saya berhenti nih. Apa jawaban Allah? Qad ghafartu lahum. Wahai malaikatku, mereka yang berkumpul melakukan zikir, membesarkan asmaku, bahwa dosa mereka semua sudah aku ampuni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi malaikat ngomong begini, ya Rabb, abdun khatta'un innama marra. Ada seseorang yang lagi lewat, dia dengar ada orang yang lagi zikir, kemudian dia mampir. Bagaimana tuh keadaan dia? Dia dosanya banyak, cuman ada orang lagi zikir, dia mampir. Apa jawaban Allah? Qad ghafartu lahu. Orang model kayak begitu pun yang banyak dosanya, ada di tempat zikir, aku ampuni seluruh kesalahan dan dosanya. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal alamin. Apalagi malam hari ini kita niatin zikir kita pun untuk almarhumah Ibu Endang, yang insya Allah kebaikannya kita dapetin, pahalanya disampaikan untuk almarhumah. Di sisi kuburnya ditemenin sama zikir-zikir yang kita ucapkan malam hari ini. Alhamdulillah. Amin ya Rabbal alamin. Besok Pak, nih belum tentu Pak, di saat kita wafat ada yang mau menghadiahkan zikir dari yang hidup buat kita. Belum tentu. Belum tentu. Orang kata belum tentu, kita nih enak Pak. Malam ini kebagian, yang kebagian bukan almarhumah doangan, almarhumin, seluruh ahli kubur kita kebagian sawabnya, kebagian pahalanya, dengan asbab kita kumpul di majlis zikir di malam hari ini. Alhamdulillah. Besok pagi kita itu kalau lempengan, emang waktunya kita mati Pak. Lempengannya kita mati, dan kita diingetin sama kematian juga nih malam ini. Bener kagak? Kita diingetin. Itu kan nunggu baru ya sejam. Ya iya pasti. Bener kata silat aku udah belajar. Bilang diingetin sih. Dia sih orang lagi ceramah bangun. Semuanya gelayak. Memang begitu kalau udah tua mah. Ya makanya Pak jangan dipaksa-paksain, kalau pegat bangun aja. Kalau mau pulang gue ngapa nggak? Saya nggak dengerin ceramah kagak apa-apa. Pulang ya. Kalau mau pulang aja Pak. Emang begitu godaan ngaji mau Pak. Emang begitu Pak. Coba dah kalau ngobrol nih kita ngobrol sampai jam berapa aja kita jawabin. Coba dah. Ngaji senderan ngantuk. Iya nih, padahal ngaji lempengan kayak begini, depannya ada makanan. Nyender tinggal nyender. Ngopi tinggal nyeduh. Kurang enaknya bagaimana coba? Kurang enak bagaimana coba? Emang Bapak nih misalnya diem di rumah begini, ada yang bini kita bawain semangka begini, Bang. Kira-kira obatan
Lu di sini mana bapak mau 4 kali ngopi kok kagak ada yang ngaruhin. 4 gelas bapak ngopi di sini kagak bakalan ada yang ngomelin. Tuan rumah malah seneng. Iya, kalau kagak malu mah. Kerjain baik, kagak ngapa-ngapa. Tuan rumah mah kalau yang udah dikeluarin lebih seneng apa yang dikeluarin dihabisin. Bener nggak Pak Tega? Betul. Habisin, kalau perlu ntar bawa pulang, bawa piring-piringnya. Tapi pulangin. Oh berarti kita kalau lagi ngobrol di rumah nih, yongkot aja. Ya, boro-boro. Bini kita mau apa? Dan bini kita yang tahu banget kelakuan kita. Bener gak? Makanya banyak orang laki itu kadang-kadang di luar mah jereget, di depan bini nongkrong amat gitu. Ada orang laki begitu ada? Ngaku-ngaku. Ada orang laki umis mau baplang gitu. Kalau orang tuh ngomong gak mau kalah. Kalau ngomong deng depan ini centong jatuh gede gede. Ada orang lagi begitu ada. Bukannya takut sama bini, bukan. Orang laki model kayak begitu tahu ilmu buat menghargai bini. Bukan takut sama bini, bukan. Bedain ya. Enggak jadi malam ini Pak. Kita diingetin juga dah urusan kematian 40 hari meninggalnya almarhumah. Seneng Pak, ini model kayak begini buat ngelamain hitungan pahala. Karena kalau ada yang hidup ya beka bi arba'ati ayyam, ya beka dia menetapkan di 40 harinya min wafatihim, dari wafatnya seseorang di antara mereka ya beka ila mi'ati ayyamin, itu pahalanya bakal bertahan sampai 100 hari buat yang ada di dalam kubur. Ini udah dengerin aja. Ini nih pas sutekat bikin kumpulnya kita begini, almarhumah bertahan punya pahala yang disimpan di kuburnya, di sisi kuburnya bisa bertahan sampai di 100 hari kemudian. Nanti kalau di 100 hari bikin sedekah model kayak begini lagi, itu pahalanya bisa bertahan sampai 1000 hari. Terus aja bikin. Karena orang yang wafat udah bikin manfaat juga buat yang hidup, bener kagak? Yang hidup kudu juga ngasih manfaat buat yang udah kagak ada. Karena besok kita bakalan sama Pak. Kita nih umat yang emang umurnya pendek. Jangan ngarep punya umur sampai ratusan tahun. Jangan ngarep. Jangan ngarep. Suara yang lagi habis lagi. Habisnya. Emang lagi kacang lagi nurunin deh. Iya di sini karena emang naruh tanggalnya rada-rada jauh. Begitu mengundang RT juga. RT kan kalau mengundang kan dia memaksa. Ya mengapa sih namanya tetangga? Karena kita juga besok bakal ngalamin hal yang sama sih. Bener kagak? Besok ngerasain Pak apa yang dirasain sama Pak Sutek besok Pak. Kalau masih enak. Dan besok bisa juga Bapak yang duluan mati ketimbang emang bener begitu. Dikit Pak hitungannya, kalau punya bini meninggal duluan dikit hitungannya. Langka maksudnya.
Yang kebanyakan orang laki duluan. Yang kebanyakan. Apalagi kalau punya bini cewek, udah sama mati deket dah. Lemepet punya bini begitu. Makanya Pak tuh Pak, triknya kalau punya bini nih Pak, saya bilang ini. Bini kita itu kadang-kadang tawa sama kita aja ngeliat tanggal Pak. Tawa sama kita ngeliat tanggal, coba dah. Kalau tanggal 1 sampai tanggal 7, apa baik kita ditandain? Mau kopi apa mau cucu Pak? Apa baik ditandain? Itu tanggal 1 sampai tanggal 7. Tanggal 8 Mbak, sampai tanggal 20 itu mulai naik dikit. Nanja ini kok rada berubah. Ngopi Bang, gitu. Udah begitu, udah tinggian dikit. Ngopi Bang. Tanggal 21 Bang, sampai tanggal 26. Belum. Nanja ini begini, ngopi, gitu. Rada tinggian tuh, gentak-gentak dikit. Tapi buat tanggal 28 ke sonoin, jangan coba-coba minta kopi. Habis kita diserangkap ya. Itu Pak, kematian deket banget sama kita. Ya kan saya ngeliat jam doang. Jam 9 lewat ini. Saya mau ke Lebak Bulus sih rencananya malam ini. Di romannya ke Guru. Ada majelis saya di sana di tanggal 6 di rumah Guru Kiai Hamdan. Jadi emang jadwalnya tanggal 6. Jadi saya di WA jangan sampai kagak kemari katanya gitu. Saya bilang saya ngejob dulu begitu. Putaran pertama. Soal semalam Pak tuh Pak saya ada 2 mulu dan itu mana saya naik motor kagak pakai rem Pak. Pertama acara di Mekarsari, dari Mekarsari saya harus jam 10 harus sampai di Ringgondani Cilandak. Itu alhamdulillah Pak. Ya di jam 10 saya sampai jam 10 lewat 5 menit. Atau ya guru aja Pak. Emang kalau urusan kebaikan mah Allah kasih jalan aja sih Pak. Kemarin malam saya ceramah di Cilincing Pak. Di Cilincing tuh preman-preman pelabuhan Pak bikin pengajian. Itu preman-preman pelabuhan Pak bikin pengajian. Bayangin tuh Pak. Nggak mau bayangin lah. Di jalan. Kalau kagak mau makan aja jeruk dia banyakan gitu. Coba bayangin tuh Pak. Orang-orang yang itu Pak kelompok-kelompok preman bikin preman pelabuhan Pak. Itu Pak, Masya Allah saya pulang ceramah apa boleh dibawain? Wah, ikan malah gede-gede bener. Itu Pak, punya himmah, punya semangat Pak orang. Sekarang makanya jangan kepengaruh Pak sama urusan-urusan yang sekarang itu banyak muncul. Mohon maaf Pak, kalau udah punya kebiasaan yang udah diwarisi sama guru-guru kita terusin. Jangan pakai mikir, itu ada sambungannya apa kagak? Jangan pakai mikir udah. Irok baik, guru kita, orang tua kita ngajarin begini, dulu ada salahnya? Agak. Ikutin aja udah. Ribet kalau bicara dalil ribet. Iya, Pak makin kagak mau ngalah, muncul urusan nasab. Ada kelompok-kelompok yang kagak ngakuin habaib. Ada kelompok-kelompok yang kagak ngakuin kiai. Ada kelompok-kelompok yang sampai sekarang muncul kelompok yang kagak ngakuin Ratibul Haddad. Bayangin tuh, ratib yang dibaca sama orang kampung dari dulu. Kalau orang Betawi itu disuruh kagak percaya habaib, sampai mati kagak bakal kena. Coba dah. Sebab orang Betawi mah dari dulu ngajinya di Kuitang. Kakek nenek kita tuh ngajinya ke sono. Kagak perlu dalil, udah jangan, udah jagen dia mau ngomong apa ge. Iya udah
biarin, jangan kepengaruh. Emang muncul pemikiran-pemikiran, kalau pemikiran boleh kita terima. Silakan berpikir sesuai kapasitas pikiranmu, tapi jangan pernah merusak otak-otak orang muslim yang lainnya. Saya di mana-mana kenapa begini, Pak? Jagen saya dibenci kok, jagen. Karena guru saya itu nemuin pasti gurunya habaib. Saya banyak punya guru habaib. Saya ngaji kepada Kiai Nur Ali ketemu gurunya Kiai Marjuki ketemu gurunya Habib Ali Kuita, ketemu Habibnya. Guru-guru kita yang lain juga begitu. Sekarang banyak rusak, Pak. Kalau Bapak nggak doyan kumpul kayak begini, nggak masuk nasihat kebaikan, Bapak bakal kebelangsang ujungnya. Galak saya ngomong-ngomong. Lapar juga. Minum dulu. Sampai jam berapa nih saya ceramah? Terus, jam 9. Belum jam 12 ya, Pak. Sampai jam 10 sanggup? Yup. Jam 10? Jam 11? Bapak udah pernah ngeliat orang ceramah mati loh. Rumahnya saya disiksa ini. Paling jatuh. Iya. Lah situ mah enak. Minum tinggal nguyuh. Lah saya. Entar saya tuangin. Jadi ini kenapa kita perlu model hadir di tempat-tempat seperti ini, di majelis-majelis zikir, biar kita itu satu rumah. Karena orang Islam itu sekarang memang nggak kudu mempermasalahin si urusan-urusan yang berbeda. Udah kagak ada zamannya, karena kagak ada zamannya, jangan. Ngapain masalahin model-model kayak begitu? Selagi dia memang tauhidnya sama saudara kita tuh, udah begitu aja. Orang rumpunnya sama sih kesonoinnya, gak usah ngebeda-ngebedain, jangan. Orang nih nanti nih sampai Rasulullah itu punya janji kepada Allah. Apa janji Rasul itu? Janji yang gak pernah dipinta sampai sekarang, cuma janji Nabi sama Allah. Kalau nabi-nabi yang lain minta, tapi cuma Nabi Muhammad yang nunda perjanjiannya, minta nanti di akhir. Apa permintaan Rasulullah? Cuma satu permintaan, jangan sampai ada umat saya ya Allah yang masuk ke dalam neraka. Itu nanti janji Rasul yang disimpan tuh, yang bakal keluar nanti di akhirat. Makanya banyak dosa di dunia, insya Allah Pak, surga mah pasti. Oh, masuk. Dulu. Pecah dulu ya. Surga mah pasti. Surganya pasti. Cuman ada yang duluan, ada yang belakangan. Bapak mau masuk surga apa enggak? Mau masuk surga apa kagak? Ibu mau masuk surga nggak, Bu? Mau apa kagak? Beneran? Pak, ini kalau model kayak begitu kita nih Mari, besok masuk surga tuh ada 72 bidadari surga yang Allah siapin buat kita. Enak gak? Kita tuh kalau masuk surga dapat 72 bidadari. Saya tanya Pak, besok bini kita masuk surga juga nih, kira-kira Bapak mau milih bidadari atau mau milih bini kita? Ayo Pak, mumpung gak ada bini kita, Pak. Ayo Pak, jujur Pak, jujur Pak. Ayo Pak, jujur aja, jujur. Kira-kira nih di dalam surga kita milih bidadari apa milih bini kita lagi? Jadi bidadari juga enggak. Kita di surga dapat 72 bidadari. Tuh, dapat 72 bidadari Pak kita.
besok di sorga bini kita masuk sorga juga. Kira-kira di dalam sorga kalau kita disuruh milih, kita milih bidadari apa milih bini kita lagi? Ayo jawab. Ayo jujur. Ini yang tadi bidadari. Enggak, aku aja coba deh, jujur aja Pak. Milih bini lagi apa milih bidadari? Enggak, jujur aja, jujur Pak. Jujur. Enggak, bini enggak bakalan denger aja Pak. Milih bini apa milih bidadari? Enggak, jujur aja. Milih bini apa bidadari? Pasti milih bidadari, bener kan? Pasti hati kecil milih bidadari, bener nggak? Laki yang milih bidadari berarti dia udah gendut atau dirinya. Kalau bini besok masuk surga orang kita juga tuh Pak, bini kita bakalan lebih cantik daripada bidadari. Milih bini apa bidadari? Tadi kata bidadari. Yang parah orang sini ya. Harus dua-duanya kayaknya. Sampai Rasulullah begitu Pak. Makanya beruntung kita jadi umatnya Rasulullah walaupun takaran umur kita pendek. Ada Pak, umur tuh sampai 200 tahun gak ada. Ada sekarang tuh di Solo nenek-nenek umur 135 tahun. Ada tuh. Belum lama Hubabah sahabat ya, dari keturunan Habaib. Ada Hubabah umurnya hampir 153 tahun, belum lama wafat. Kalau model kayak kita Pak, ya paling cakep banget ya Pak. Ya paling cakep banget ya, 70-an dah, paling cakep banget. Tapi Pak, kita punya keistimewaan Pak. Walaupun umur kita pendek, Allah kasih keistimewaan sama kita. Beda Pak, kalau umur umat Nabi-Nabi dulu itu panjang-panjang gak ada istimewanya. Tapi kalau buat kita dikasih umur pendek, tapi ada keistimewaannya. Ini ada hadis qudsi nyebutin begini, idza balagha 'abdi jangan jadinya lagi ceramah pakai bunyi HP. Sampai mana lupa nih saya. Ini Pak, memang kalau sama janda berbaik. Bener Pak, kata Nabi itu as-sa'i 'alal armarah al-mujahid fi sabilillah. Orang yang suka bantuin janda seakan-akan dia sedang berjuang di jalan Allah. Gimana dulu? Ini Pak, ini umur nih Pak, umur. Ini ada diskusi Pak. Idza balagha 'abdi 40 sanatan 'afiyat as-salasa 'anil balaya. Kalau umur kita sampai di umur 40 tahun, Allah bebasin 3 musibah besar. Ini hadis diskusi. Kalau umur 40 tahun enggak kena penyakit gede Pak, enggak bakalan kena al-baros, al-jawazam, al-junun, penyakit belang, penyakit lepra, penyakit kusta tuh enggak bakalan kena. Kalau umur 40 tahun enggak bakalan kena. Al-junun, penyakit gila juga enggak bakalan kena, kecuali gila mancing, enggak tahu lah. Mancing lah. Itu makin lagi ceritanya. Mau gilanya aware dah. Itu kalau umur 40 tahun nggak bakalan kena. Kalau sampai umur kita di 50 tahun, nah 50 tahun, rata-rata ini 50 tahunan nih. Rata-rata nih, udah sono. Kalau ukuran dekat udah deket ke sono ini. Yang 50 tahun, kalau umurnya sampai di 50 tahun, masih hidup, besok dia wafat, hasab tuh hisabnya siro. Allah bakal hitung dengan hitungan yang paling ringan. Itu istimewanya untuk umat Rasulullah. Kalau umur kita sampai di umur 60 tahun, 60 tahun kita masih hidup, hababtuhu al-inaba. Allah berikan dia kecintaan buat taubat. Jadi kalau umur 60 tahun, udah kudu banting setir emang. Jangan banyak lagu. Iya kalau udah 60 tahun, emang udah ibarat kaos kaki mah asal ditaikin dia turun. Asal ditaikin dia turun 60 tahun. Emang kudu udah dekat ke sanoi. Udah kudu banyak taubatnya. Kalau umur 90 tahun masih hidup, terus
Dia hidup nih umur 90 tahun, umur kita sampai di 90 tahun, asirullah fil ard. Hidupnya itu jadi tawanan Allah. Maksudnya hidupnya dikawal sama malaikat. Dikawal sama malaikat. Kalau dia wafat di umur segitu, gufirullah ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Yang depan, yang belakang, yang depan dosanya Allah ampuni. Kalau sampai di umur 90 tahun, yasfa'u ala ahli, nanti dia tuh bisa ngasih syafaat, minta pertolongan kepada Allah biar bisa nolongin keturunannya. Kalau umur kita sampai di umur 90 sampai 100 tahun, itu istimewanya Pak umur kita Pak. Tapi ngomong begini jangan bukan berarti murah-murahin urusan ketaatan, bukan. Hitungannya ringan, ya ringan, tapi dihitung juga. Kalau semasa hidupnya pas lempengan ditimbang, nih Pak, nih sampai Rasulullah nih begini, besok lempengan kita ditimbang nih, kita ditimbang nih, antara kebaikan dan keburukan ditimbang nih. Ada umatnya yang timbangan buruknya gede, digiring tuh sama malaikat penjaga neraka, digiring malaikat zamaniyah tuh mau digiring kita. Pas lempengan digiring, Nabi Adam ngeliat, ngomong, teriak tuh Nabi Adam, ya Ahmad, maksudnya manggil Rasulullah, ya Muhammad, lihat no, umatmu lagi digiring masuk ke neraka. Rasulullah ini ada di dalam kitab Tuhfatul Ashraf. Cerita ini ada di dalam kitab Tuhfatul Ashraf. Waktu digiring, Rasulullah melihat, Rasulullah langsung melepas jubahnya, langsung ngedatengin tuh malaikat sampai ngerayu-ngerayu malaikat. Kata malaikat, gak bakalan bisa saya dirayu Muhammad, kagak bakalan bisa. Saya ini makhluk yang banyak taatnya, gak pernah maksiat sama Allah, gak bakalan bisa. Sampai putus asa Rasulullah ngerayu tuh malaikat sambil terus ngadu kepada Allah, ngomong begini, ya Allah, janjimu mana? Janjimu mana? Katanya, engkau tidak akan membuat sedih diriku. Aku akan sedih di saat ada umatku masuk neraka. Makanya itu ada di dalam surah Ad-Duha, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Itu janji Allah sama Rasulullah yang besok nanti bakal dibuktiin di saat ada umatnya yang banyak digiring ke neraka. Sampai segitunya Pak Rasulullah belain kita. Beda Pak sama nabi-nabi dulu. Makanya walaupun kita punya umur pendek tapi banyak keistimewaan. Tapi keistimewaan ini jangan kita jadikan untuk lalai urusan ibadah. Sisa umur yang kita punya, perbanyak ketaatan kita kepada Allah. Minta kepada Allah wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kuncinya begini nih, kalau pengen hidup enak, 3 wasiat Rasul. Ini terakhir, 3 wasiat Rasulullah. Yang pertama, wa aksir zikral maut yusalliku anid dunia. Orang hidup itu kudu sering ingat urusan mati, karena kalau ingat urusan mati kita bakal terhibur dengan kelelahan dunia. Jadi jangan dunia mulu kita udah yang kagak ada kepastian. Kematian yang pasti kalau kita siapi. Mati mah kan nggak nunggu kita jadi orang baik Pak. Kagak nunggu jadi orang baik, emang waktunya datang mati, mati. Kan kagak enak pisan Pak kalau seandainya lempengan kita lagi kagak kumpul begini, mati kita di tempat keburukan, Allah matiin kita bagaimana itu besok kalau sampai kayak begitu. Makanya sisa umur yang kita punya jadiin bahwa kematian itu dekat banget sama kita. Besok kita bakal ninggalin bini yang kita sayang, bini pun bakal ninggalin model laki ganteng kayak kita. Ya kan kita laki paling ganteng pilihan bini kita Pak, bener kagak? Ya pilihan bini kita paling ganteng kita. Kalau lempengan itu mah Pak, kalau udah urusan mati dewek-dewek cakep banget kayak kita punya bini, diajak mati kita mau kagak?
Kita juga begitu. Kayak urusan kematian itu al-mautu wahid wa sababuha katsir. Kematian itu cuma satu, sebabnya yang banyak. Mati ya mati. Besok kita bakalan begitu. Makanya lempengan malam ini nih kita diingetin dah semuanya bahwa sisa umur yang kita punya manfaatin buat banyak melakukan kebaikan, terutama dikasih kesempatan hidup, ingat kematian. Terus wa'alaika bisyukri, banyakin syukur, terus qana'atul qalb, hatinya terus puas, apa adanya aja Pak, jalanin hidup apa adanya aja, syukurin, nikmatin aja apa yang kita dapetin, apa yang kita rasain, semuanya pemberian Allah. Punya sifat qanaah itu penting Pak, merasa puas diri itu penting. Jadi apa yang kita dapetin itu, yang kita rasain ini, emang Allah yang punya urusan, Allah yang punya kehendak. Sama termasuk Pak Suteka itu kalau pengen minta, nggak mau istrinya Allah panggil duluan. Bener gak? Tapi Allah punya mau, Allah punya kehendak yang nanti ada hikmah yang bakal didapetin, yang kita kagak tahu hikmah itu bakalan ada. Udah segini aja. Malam deh ya. Ada yang udah uget mulu. Masih 2 poin tadi. Miring sini, miring sama dia. Kenapa Dewan? Baik Pak Dewan ya. Ya sehat benar. Amin. Ya lupa amplop tambah. Ya kan hewan kita ini. Ya hewan kita Pak. Jadi kalau udah begini mah Pak pemimpin kita jangan ngelihat partainya, jangan. Beliau mau menjadi wakil kita sih. Bapak nih kalau urusan apa-apa yang berurusan kepentingan, urusan masyarakat, ngadu mau beliau aja. Iya, nggak usah pakai pilih-pilih. Bebas aja karena beliau memang udah anggota dewan. Beliau jadi wakil kita kan. Iya, Bapak minta di aspal gimana? Minta aja dia. Bapak nih kalau ke rumah dia, pasti dikasih. Bapak lewat rumah nih, Pak Dewan, pasti udah dikasih. Dikasih lewat. Doain dah biar Pak Dewan insya Allah sukses. Nah, biar kita banyak punya wakil rakyat yang dekat sama kita. Wakil rakyat yang kadang-kadang tuh kalau nyari itu lempungan kayak gini, tapi beliau mah kagak, emang dari dulu deket sih sama siapa aja bergaul. Iya, sama siapa aja deket. Sama juga dewan-dewan yang lain juga begitu, sama-sama ngerangkul, nggak usah ada perbedaan Pak. Iya Pak Dewan ya. Iya Pak Dewan. Doain dari Pak Dewan sehat ya. Mudah-mudahan insya Allah sering-sering datang aja Pak Dewan. Yang dimana ada pengajian datang, sering undang saya. Ya kan saya udah ngomong gini nggak dipesen saya sama Pak Dewan, enggak saya ngomong dewek aja. Enggak dipesen Pak Dewan, nggak pesen Pak Dewan kan? Nggak pesen kan? Ya saya mah nyari akal aja. Jadi gimana baik caranya ya? Makanya ini kita berkahnya luar biasa. Sampai ada wakil kita datang kemari, termasuk jadi orang-orang pilihan Allah, insya Allah mudah-mudahan semuanya ada kebaikan buat kita. Jadi jangan sampai kebaikan ini lepas sebelum lepasnya ruh dari jasad kita. Kumpul terus Pak, guyup model kayak begini. Jadi kalau ada orang yang meninggal nggak perlu pakai diundang, datang aja, karena kebiasaan kita emang gitu sih. Emang kebiasaan kita orang sini nih, orang kampung sini begitu sih. Iya, kalau ada yang meninggal, udah guyup aja Pak. Bisa bantuin materi, bantuin. Agak bisa bantuin doain, itu begitu aja. Kumpul datang bareng-bareng, nggak perlu pakai undang-undang. Begitu Pak. Karena emang kebiasaan itu, jangan sampai nanti kita udah pada kagak ada, kebiasaan begini hilang. Itu yang kita takutin. Bener gak Pak? Itu yang kita takutin, karena makin kesono, udah makin banyak orang pinter
tapi kagak bener, mendingan bener walaupun kurang pintar. Bener kagak begitu? Karena yang kita cari kebenaran. Kalau orang pintar banyak, tapi orang bener yang kadang-kadang susah. Kayaknya kita biar sikoh, biar kuat guyupnya, kuat rukunnya. Saya pesen Pak, saya pesen terakhir, besok kita mau masuk tahun politik. Mau tahun politik Pak, pokoknya jangan ada lisan-lisan yang keluar kebencian. Saya pesen, apapun pilihannya silakan, jangan ngeluarin dari lisan kita kebencian, apalagi sampai merendahkan. Jangan Pak. Kalau ada orang Islam sama orang Islam keluar dari lisannya kebencian, laknul mu'mini kaqatlihi, seakan-akan dia telah membunuh saudaranya sendiri. Jaga. Mau siapa kayak presidennya? Bener kagak? Mau siapa kayak presidennya? Kita membayar listrik, kau bayar listrik dewe. Bener kagak begitu? Nah, iya. Yang penting pada guyup, pada rukun, gotong royong model kayak begini. Insya Allah mudah-mudahan jadi bekal kematian yang sempurna untuk kita semua. Terakhir baca Fatihah buat Bapak Sutekat beserta anak, menantu, cucunya. Biar terus Allah kasih sabar, Allah kasih sehat, Allah kasih panjang umur, Allah kasih berkah hidupnya dunia dan akhirat. Termasuk kita yang hadir malam hari ini, Allah pun memberikan kita kekuatan untuk terus istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah dan terus istiqamah meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli sur wa ma'mul wa salashani zahiran wa bazinan fid din wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syarrin dafi'atan li kulli syarrin dafi'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khairin lana wa li ahbabina wa li walidina wa li masyayikhina wa li muallimina fid din ma'al lutfi wal afiyah wa lam yati anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma'a at-tuqa wal huda wal 'afaf wal maut 'ala dinil Islam wal iman bila mihnatin wal imtihanin bihaqqi sayyidi waladi adnan wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirrihil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana ya Karim ya Arhamar Rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi hurmatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah bi syafa'atil Fatihah falil hamdi al-syukr qam ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham ya dafi al-bala ya Allah ya dafi al-bala ya Rahman ya dafi al-bala ya Rahim. Wa bi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah rabbil alamin. Mohon maaf lahir batin. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Pak. Ini tadi salah satu kata Mu'izzatul Hasanah yang disampaikan oleh kita Ustaz Martoni hanya sekali ini. Semoga apa yang mau sampaikan kita bisa mengambilnya. Jadi intinya mari kita sama-sama hadir di majelis-majelis zikir, karena kata Rasulullah SAW salah satu surga dunia adalah pertama-tama surga dunia adalah majelis zikir dan majelis ilmu yang seperti ini. Dan mari kita sama-sama hidupkan kembali, jangan sampai acara-acara seperti ini, takziah-takziah seperti ini hilang di makan zaman, karena memang sudah banyak aliran-aliran yang tidak sejalan dengan kita yang ingin menghancurkan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan kita doakan guru-guru kita yang telah melalui kita, guru-guru kita yang sudah membuat acara-acara seperti ini selalu diberi rahmat dan selalu diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan pula guru kita yang baru saja menyampaikan Mu'izzatul Hasanah selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita dengar tadi suaranya sudah serak-serak basah ya Pak ya. Emang lagi musimnya ini ya, sama sini. Kita doakan guru kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang dari saya cukup sekian, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang tersusun dan kata-kata kurang yang enak didengar. Sekali lagi saya sebagai wawancara mohon maaf yang sebenarnya. Mohon berjawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf Bapak-bapak, ada informasi besok undangan maulid di Mushola Al Barokah
mulai pukul 19.30 pada saat Isya sampai dengan selesai. Kami mengharapkan kehadiran ibu bapak semua untuk bisa hadir di peringatan Maulid Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Silakan lanjut ngopi-ngopinya dan makan-makannya. Ya, silakan Bapak. يوقدون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات من أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم الفاتحة. أعوذ بالله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة.
Silakan Pak.